Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan menonton teman-teman semua. Di sini saya Ahmad Miftakhul Huda akan menyampaikan sebuah materi tentang. Nah, pada umumnya receiver dryer ini hampir seperti filter-filter yang kalian ketahui pada umumnya. Hanya saja untuk receiver dryer ini dia menyaring freon yang ada pada sistem AC. Nah, receiver dryer itu sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk menampung freon sementara dalam bentuk cair. Yang kedua, menyaring kotoran-kotoran yang ikut mengalir bersama freon. Nah, selain fungsinya sebagai penampung freon sementara, dia menyaring kotoran-kotoran yang ikut mengalir di dalam cairan freon. Apabila cairan tersebut tidak disaring atau dibiarkan terus-menerus ikut bersirkulasi, maka akan mengakibatkan gangguan jalannya aliran freon. Salah satunya yang paling bahaya adalah saat melewati katup ekspansi. Apabila ada kotoran yang ikut masuk ke katup ekspansi, nanti akan menimbulkan kerak pada dinding-dinding evaporator yang nantinya akan menimbulkan gangguan pada aliran atau sirkulasi pada sistem AC. Nah, jadi ini yang biasanya ada gangguan pada sistem AC, entah kurang dingin atau yang lain sebagainya. Misalkan sudah nyala tapi tidak berembus, itu bisa blowernya nih. Terus bisa saja freonnya tidak mengalir. Terus untuk fungsi yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk menyerap kandungan air yang ikut bersirkulasi bersama freon. Jadi selain kotoran di dalam cairan freon, untuk di zaman sebelum R13 4A ini yaitu ada R12. Nah, untuk R13 4A ini akan mengalami penurunan temperatur yang sangat rendah sehingga mampu menjadikan uap air yang terkandung dalam freon yang membeku, dan tentu saja ini dapat menutup katup ekspansi atau pembukaan ini menjadi es, akan mengubah katup ekspansi dan akan mengakibatkan terganggunya AC pada mobil. Oleh karena itu, freon yang akan diinjeksikan ke dalam katup ekspansi harus benar-benar berwujud seperti cairan murni freon tanpa adanya kotoran, baik kotoran terkikisnya selang pada kompresor, ya ini ya selang pada kompresor, atau logam yang ikut mengalir dari kondensor yang ada di depan ini ya, pada kondensor ke receiver dryer. Nah, selain itu ada kandungan air yang dibawa oleh cairan freon. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari receiver dryer secara visual. Nah, untuk bagian yang pertama dari bentuk visualnya yaitu ada saluran masuk. Nah, saluran masuk ini adalah tempat masuknya cairan freon yang ditekan oleh kompresor melewati kondensor, didinginkan melewati kondensor sehingga freon masuk ke dalam receiver dryer. Ya. Yang kedua, untuk bagian yang kedua yaitu si glass ini ya, glass. Bagian ini berfungsi untuk melihat freon, apakah freon itu masih bagus atau sudah tidak layak pakai, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa
filter receiver dryernya yang sudah terlalu kotor, bisa saja kantung deskcan yang sudah tidak berfungsi secara maksimal. Dan bagian yang terakhir yang saya sebutkan yaitu ada saluran keluar atau fusible plug. Nah, saluran ini berfungsi sebagai alat pengaman aliran freon atau mirip dengan fuse yang menjadi pengaman pada rangkaian listrikan. Pada bagian fusible plug ini terdapat timah yang bisa meleleh ketika tekanan freon terlalu tinggi. Bagian ini ya. Nah, kalau sampai timah ini rusak, maka artinya tekanan freon sangat tinggi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sebab bisa merusak bagian lain dari sistem AC. Nah, selanjutnya cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan receiver dryer yaitu bisa dilakukan periksalah dari kemungkinan bekas oli AC di sekitar saluran in dan out. Nih ya, periksa apakah ada bekas oli. Karena pada bagian ini sering terjadi kebocoran freon atau oli AC karena sil yang mengeras ataupun sambungan pipa AC yang terhubung kurang keras. Nah, perlu diperhatikan juga kondisi freon melewati siglas yang terdapat pada atas receiver dryer. Apakah siglas terlihat bersih atau hitam? Jika terlihat kehitaman, pertimbangkan untuk penggantian receiver dryer dan periksalah AC mobil secara keseluruhan ke bengkel servis mobil. Nah, komponen selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kondensor. Ya, ini adalah komponen selanjutnya pada sistem AC. Nah, kondensor itu sendiri adalah sebuah komponen AC mobil yang berfungsi mengubah freon dalam bentuk gas menjadi cair melewati sebuah proses kondensasi. Secara sederhana, cara kerja kondensor AC mobil adalah sebagai heat exchanger, yakni mengubah gas freon menjadi cairan bertekanan tinggi, kemudian dialihkan ke katup ekspansi. Kondensor pada dasarnya fungsinya sama seperti radiator, yaitu untuk membuang panas keluar dari sistem AC mobil. Ketika freon memasuki kondensor dari kompresor, ini ya, dari kompresor masuk ke kondensor, dari kompresor masuk ke kondensor. Nah, kemudian freon bergerak ke kondensor dan menciptakan panas. Tetapi udara yang ada di sekitar tabung dari kondensor membuat freon menjadi dingin sampai berbentuk cair. Nah, proses inilah yang membuat cairan yang berfungsi mendinginkan mobil. Ketika pindah dari kondensor, cairan melewati receiver dryer. Nah, fungsi dryer ini adalah untuk menghisap air yang memasuki sistem AC mobil. Nah, proses selanjutnya yaitu melewati thermal expansion valve atau katup ekspansi yang mengubah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jika Anda bisa menyentuh, maka bisa merasakan tekanan dari panas ke dingin. Tekanan ini yang menghantarkan cairan pendingin disalurkan melalui katup ekspansi, di mana hal ini dapat mengurangi tekanan pada freon sehingga dapat pindah ke evaporator. Katup tekanan ini mengatur aliran freon yang membuat sistem AC dapat bekerja secara maksimal.
Nah, selanjutnya cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan kondensor yaitu dengan cara fisik. Lihatlah sirip-sirip yang ada pada kondensor. Ini sirip-sirip ini ya. Apakah terdapat basah oli AC yang menandakan terdapat kebocoran pada kondensor? Serta periksalah apakah ada terlihat sirip-sirip yang tertekuk ya, atau kotoran yang mengurangi pendinginan pada kondensor. Selain itu, penyebab kondensor AC panas yaitu karena kipas atau ekstravan tidak berputar. Nah, jika kipas atau ekstravan ini tidak berputar, kondensor yang terlalu kotor atau oli kompresor yang terlalu banyak, cairan freon yang terlalu banyak, dan putaran ekstravan yang melemah, nah itu yang bisa menyebabkan kondensor menjadi panas. Terus untuk mencegah overheat tersebut, alangkah baiknya jika AC mobil dilengkapi dengan ekstravan ini ya. Selain mencegah overheat, adanya dua fan atau kipas juga terbukti dapat mempercepat proses pendinginan. Nah, komponen terakhir yang akan saya coba jelaskan secara detail yaitu kipas pendingin AC atau ekstravan. Sesuai namanya, jelas komponen ini merupakan kipas pendingin yang akan mendinginkan bagian kondensor AC mobil yang terdapat di bagian depan radiator mobil. Ketika cooling fan berputar dan berembus, maka suhu panas freon saat melewati kondensor akan berkurang. Nah, ekstravan digerakkan menggunakan tenaga dari aki mobil namun ekstravan sebenarnya tidak bekerja terus-menerus. Komponen ini hanya akan berputar ketika ada perintah dari sensor. Sensor ini ada yang diletakkan dekat air radiator, ada juga di kompresor mobil. Terus selanjutnya, selain soal habisnya freon dan tersumbatnya filter AC yang kurang dingin juga bisa diakibatkan masalah pada ekstravan. Ekstravan yang bermasalah akan membuat proses kondensasi di dalam kondensor tidak bisa berfungsi secara optimal, yang menimbulkan tidak ada udara dingin yang masuk ke dalam kabin. Soal ekstravan, masalah intinya ada dua, antara mati atau tidak hidup sama sekali, atau masih berjalan tapi putarannya lemah yang membuat hembusan angin itu kecil. Kalau ekstravan pada AC sudah mulai lemah atau bahkan mati, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan yaitu menggantinya dengan ekstravan yang baru. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada saran atau kritik yang membangun, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.